Yang pertama adalah kita langsung praktek, silakan install aplikasi RTI Bisnis dari Play Store. Kalau di Android, kalau iPhone ya mungkin di Google Play dan seterusnya. Ikutin panduannya sampai mendapat konfirmasi. Silahkan diinstal. Saya kasih waktu mungkin 5-10 menit. Teman-teman, kita akan bicara tentang beli saham apa untuk konteks investasi. Oke? Intinya adalah teman-teman yang ikut kelas ini, yang ikut diskusi sore ini adalah orang-orang yang punya pikiran positif. Artinya teman-teman percaya bahwa masa depan akan lebih baik. Kalau ternyata sekarang kita adalah sedang masa resesi, percayalah bahwa saat ini justru waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi saham. Saya ulangin, waktu resesi seperti inilah waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi saham. Kenapa kok seperti itu? Alasannya adalah karena saat resesi, hampir semua perusahaan sahamnya turun. Ya kan? Dan ini adalah seleksi alam bagi perusahaan, teman-teman. Kalau perusahaan yang survive, harga sahamnya akan berkibar. Tapi kalau kolaps, ya harga sahamnya akan hilang. Kalau kita bicara pengalaman adalah guru terbaik, nah seperti kata orang dulu, gitu kan, pengalaman adalah guru terbaik. Kita lihat pengalaman tahun 2008 dan 1998. Kita tahu Indonesia mengalami dua krisis besar, yaitu 98 dan 2008. Sebelum itu tentu sudah ada dari tahun 60-an, 70-an, dan seterusnya. Tahun 88 juga, cuman saya itu masih belum dong, belum mudeng. Gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari histori rebound tahun 98, ya ini kita fakta, data. Tahun 98 kita IHSG itu terpuruk, bahkan merupakan salah satu yang paling buruk, yaitu minus sampai 37%. Tetapi dalam waktu 1 tahun, IHSG berhasil naik 70%. Dan itu merupakan kenaikan terbesar di antara indeks Asia. Nah, ini menarik. Dan kalau teman-teman ingin belajar faktanya, saya ada datanya apa yang membuat investor itu optimis dengan kemampuan Indonesia keluar dari krisis saat ini. Teman-teman, kalau kita lihat dari krisis tahun 2008 pun sama. Bahkan ini lebih parah. IHSG tahun 2008 itu minus sampai 50%, teman-teman. Saya izin minum. Tetapi dalam waktu 1 tahun, IHSG melesat 86,98%. Sekali lagi, saat turun kita merupakan yang terpuruk, saat naik kita merupakan yang tertinggi di Asia. Oke, lanjut. Nah, imbas krisis 2008 dan kenaikannya di akhir tahun 2010, maaf, itu seperti apa? Nah, ini saya sampaikan. Contoh, indeks IHSG minus sekian 2008. Lebih parah daripada sebelumnya. Sektor finance itu terkoreksi sampai 52%. Tetapi dalam waktu 2 tahun, finance naik 302%. Consumer, yaitu perusahaan-perusahaan di bidang konsumsi, Unilever, Indofood, dan seterusnya, itu tahun 2008 terimbas minus 41%. Tahun 2010 naik 359%. Properti yang paling parah minus 63%, akhir tahun 2010 minus akhir tahun 2010 bangkit 107%. Mining lebih parah lagi, minus 80, reboundnya juga besar sekali 340%. Basic industri minus 60 dan 318% di akhir tahun 2010. Intinya teman-teman, saat krisis 2008 terpuruk, tetapi 2 tahun kemudian hampir semua sektor naik lebih dari 3 kali lipat, kecuali properti dan infrastruktur. Nah, 2020 seperti kita tahu, kita sekarang dalam masa krisis. Saya ulangin, kita sekarang dalam masa krisis. Resesi, kita dalam masa resesi. IHSG turun dari 2018. Gitu kan? Nah, oke. Lanjut. Kalau kita lihat HMSP, tahun 2008 minus 56%,
kemudian naik 900% dalam waktu 4 tahun, tahun 2010 ini turun sampai 74%. Wah ini, padahal seperti kita tahu HMSP orang rokok nggak berubah, nggak berkurang jumlah orang merokok, bahkan bertambah gitu kan. Unilever pun sama, tahun 2008 itu minus 22%, kemudian naik sampai 300% dalam waktu 2 tahun, dalam waktu 3 tahun maaf. Dan tahun ini Unilever itu minus sampai 32%. Turunnya lebih parah dibandingkan 2008. Tetapi apakah dengan resesi ini, apakah dengan kondisi krisis saat ini orang tidak keramas, tidak mandi? Ya tidak juga. Artinya konsumsi Unilever masih terus. Nah inilah BCA pun sama. Intinya teman-teman, tugas kita saat ini adalah ini teman-teman. Mencari perusahaan yang harga sahamnya berpotensi berkibar setelah resesi selesai nanti. Nah ini. Dan kita akan tentang diskusi ini nanti. Gitu kan. Saya ini nonton Mbak Anitiani dari tadi, saya mulai sampai sekarang masih jalan kaki terus. Wah, udah berapa kilo itu Mbak? Lanjut. Teman-teman, perusahaan yang harga sahamnya berpotensi berkibar selepas resesi, menurut saya, berdasarkan data yang saya peroleh, berdasarkan pola yang saya pelajari, itu maka harus memenuhi syarat 3. Saya sebut 3AT, teman-teman. 3AT. Apa saja 3AT itu? Yang pertama, kuat. Yang kedua, sehat. Dan yang ketiga, istirahat. Nah, diingat-ingat teman-teman. 3AT. Oh, kalau aku mau investasi, sekali lagi untuk investasi bukan trading, harus mencari perusahaan yang memenuhi 3AT. Pas resesi ini memenuhi 3AT. Kuat, sehat, istirahat. Nah, biar gampang diingat, 3AT diingat-ingat. Yuk, sekarang kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kuat. Artinya kuat itu adalah perusahaan ini itu terbukti mampu melewati krisis 98 atau 2008 dan tetap jadi market leader. Artinya produknya masih dipakai, artinya masih making money. Kayak tadi BRI, Unilever, Indofood, dan seterusnya. Telkomsel, dan seterusnya. Artinya perusahaan ini akan kita katakan kuat apabila berdiri sejak sebelum tahun 2008. Nah ini, terbukti dari 2008. Yuk kita mulai yuk. Sementara yang disebut sehat itu adalah perusahaan masih profit meskipun resesi. Selanjutnya adalah laba per lembar sahamnya stabil atau naik. Jadi kita itu kalau beli saham niatnya untuk investasi kan tentunya kepingin nilai per lembar sahamnya naik. Nggak mau dong kita beli saham perusahaan yang harganya per lembarnya terus turun. Gitu kan. Nah, perusahaan yang laba per lembar sahamnya stabil atau naik itulah salah satu ciri perusahaan yang sehat. Dan selanjutnya yang ketiga, ciri perusahaan sehat adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen. Bagi saya, rutin membagikan dividen itu adalah bentuk komitmen dari manajemen, dari direksi untuk memberikan imbal hasil kepada pemegang sahamnya. Kalau boleh pakai bahasa sederhana, saya sampaikan perusahaan yang rutin bagi dividen itu kerjanya beneran. Supaya ngasih untung kepada pemegang sahamnya. Karena nggak semua perusahaan itu bagi dividen. Itu yang kedua. Jangan khawatir, nanti kita akan praktek satu persatu. Nah, yang disebut istirahat adalah saham perusahaannya udah turun banyak, teman-teman. Selama 1-2 tahun terakhir ini udah turun banyak. Kenapa? Karena kalau harga saham itu naik terus, nanti akan ada titik jenuh di mana dia akan turun. Ya, itu udah namanya pola semesta, katanya seperti itu. Kalau ada yang naik, berarti ada yang turun. Jadi kita cari nanti perusahaan yang kuat,
perusahaan yang sehat, tapi sahamnya malah turun. Nah, caranya gimana nanti kita akan lihat satu persatu. Caranya gimana? Oke, sebelum saya mulai caranya gimana, sebelum kita praktek, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Lanjut? Nggak ada yang ngechat ini, lanjut ya. Oke, lanjut Om. Jangan panggil Om. Itu namanya sentimen, minta dipanggil Mas tapi manggil saya Om. Oke, Bu Zhang Ziyi, contoh saham istirahat nanti kita akan praktek. Jadi yang disebut saham istirahat itu harga sahamnya sudah turun. Minimal 20%, 30% selama 1 sampai 2 tahun terakhir ini. Pak Taufik Nugroho, setiap perusahaan maju apakah pasti istirahat? Pasti tidak ada. Tidak ada perusahaan yang harga sahamnya naik terus nggak ada. Pasti ada turunnya. Ada istirahatnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kita lanjut ya. Caranya gimana sekarang untuk ngecek 3A tadi? Yuk teman-teman, sekarang kita lihat aplikasi, buka aplikasi RTI bisnisnya. Silakan dibuka. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Yang sudah bilang sudah. Silakan dibuka aplikasi RTI bisnisnya hingga muncul tampilan seperti ini. Saya tunggu minimal 5 atau 10 orang yang mengatakan sudah. Supaya adil. Sudah, sampun, sudah. Oke. Mas Aji Solo UD. Kenapa Mas? Minta udut ya Mas? Wah ini kode. Kode kalau Mas Aji itu sekarang beli sahamnya WIM kalau nggak salah ini. Oke lanjut ya. Teman-teman dari kode yang warna merah ini silakan teman-teman cari saham perusahaan. Yuk kita mau sama-sama ngecek saham perusahaan apa bareng-bareng yuk. Saham perusahaan apa? Yang nulis paling banyak kita sepakati, ayo saham apa? Unilever, yuk kita cek Unilever, ULTJ, Unilever, oke Unilever yang ada 2 orang, kita ngomong Unilever. Unilever, oke teman-teman Unilever yuk. Unilever, kita cek Unilever. Dari tampilan RTI Bisnis, kita cek Unilever. UNVR. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Nah, jadi nanti sebelahnya itu di bawahnya kode perusahaan itu ada banyak menu. Menunya itu seperti ini. Nah, ini. Tinggal scroll ke samping. Ada menu mulai dari overview, analitik, finansial, profile, dan seterusnya. Oke. Teman-teman silakan kalau ngecek saham kuat, itu teman-teman buka menu profilnya. Cek menu profilnya di situ. Unilever, kita lihat cek menu profilnya. Wah, ini kok lemot punya saya. Ada yang sudah, teman-teman? Ini punya saya lemot ini. Kelihatan nggak ini? Punya saya masih keluar-keluar nih. Ada teman-teman yang sudah? Yang sudah bisa buka Unilever? Atau Pegas, tadi kan ada yang minta Pegas, oke saya cek Pegas deh. Sama teman-teman masih keluar-keluar. Masih keluar punya saya. Ada yang sudah buka? Pegas profil. Nah, sudah muncul. Ini Pegas sudah muncul nih. Teman-teman kita mau apa nih Pegas apa Pegas ya? Oh, Tower Pegas kok jadi banyak ini apa aja nih. Nah, di sini kita ngecek Pegas. Ini dari tahun 2003 mulai listingnya. Yang perlu dipahami adalah
listing itu tidak sama dengan tanggal berdiri. Nah, nggak sama teman-teman. Jadi kalau sebentar ada yang bocor suaranya, saya mute dulu. Jadi kalau teman-teman kepingin tahu, silakan melihat tanggal berdiri dan tanggal IPO. Itu teman-teman bisa yang pertama googling kapan perusahaan itu berdiri. Jadi kalau googling, saya kasih contoh, misalkan sebentar. Kan seperti ini kita bisa googling. Sebentar ini kok nutupin, sebentar teman-teman. Ya kan, di sini kita ketik aja, misalkan profil perusahaan apa tadi? Unilever. Nah, di sini teman-teman, cek di web perusahaannya, dicek di web perusahaannya. Karena kalau di dx.co.id pun itu nah ini teman-teman, Unilever Indonesia berdiri tahun 33. Wah, ini perusahaan yang bukan hanya perusahaan yang lewati krisis cuma 1-2, ini dari tahun 33. Tadi ada yang nanya lagi, coba dicek profil perusahaan, misalkan Tower. Tadi nanya Tower misalkan. Tower, gitu kan. Nah, teman-teman bisa buka sejarahnya di sini. Gitu kan, atau di nah ini. Jadi seperti teman-teman, kapan berdirinya si perusahaan ini, gitu kan. Mana data profil? Bentar. Nah, ini perusahaannya, sekelas tentang perusahaan kita cari. Nah, ini dari 2008 tanggal berdirinya nggak ada ini. Sebentar kita cari teman-teman. Kita cari tentang profil perusahaan ini. Kok nggak ada webnya ya? Sebentar. Nah, ini. Nah, ini tower nih contoh nih. Nah, nggak bisa teman-teman. Nah, ini berdiri tahun 2003. Artinya perusahaan ini sudah kuat. Oh, ada nih. Nah, ini. Nah, ini dari tahun 2003. Artinya ini perusahaan sudah dikatakan kuat karena sudah melewati krisis 2008. Nah, kurang lebih seperti itu. Teman-teman, kalau mau praktek, silakan bisa googling. Itu untuk menentukan perusahaan itu kuat apa tidak. Bisa dipahami ya? Halo? Ada lagi yang ngomong apa lagi nih? Pegas, sudah tadi Pegas, Unilever sudah, Tower sudah, HMSP sudah, BBRI nggak usah ditanya Mas, BBRI dari saya udah ada BRI Mas. ICBP ini ada lagi ICBP. Nah, misalkan profil perusahaan Indofood Sukses Makmur. Indofood Sukses Makmur, misalkan ini, nah ini. Dan tahun berapa ini perusahaan dan seterusnya. Nah, begitu teman-teman. History. Nah, ini. History dari tahun berapa ini, coba kita lihat ke belakang, ternyata 90. Wah, ini jelas perusahaan yang bangkotan gitu kan. Dan seterusnya. Oke. Begitu teman-teman. Untuk melihat, tadi saya lupa belum share screen ini ya. Sudah muncul, nanti lihat sendiri teman-teman. Oke ya. Itu untuk definisi perusahaan dikatakan kuat. Bisa dipahami ya.
Jadi kalau kuat itu intinya ingat investasi itu jangka panjang, jadi jangan sampai kita terjebak ke perusahaan-perusahaan yang abal-abal atau perusahaan-perusahaan nggak sehat. Oke, itu dulu yang pertama, kuat dan sehat. Nah, sekarang untuk ada pertanyaan tentang kuat? Halo, untuk bahasan kuat ada pertanyaan? Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Sudah muncul, nanti bisa dicek sendiri. Teman-teman ada pertanyaan tentang bahasan tentang kuat? Paham ya? Gampang lah, tinggal lihat Google tok kok, gitu kan. Nah, oke ya, paham ya. Nah, sekarang kita ngomongin perusahaan sehat. Sehat. Artinya perusahaan itu masih making money, masih profit. Meskipun resesi masih profit. Nah, caranya kita lihat, yuk buka aplikasi, kembali lagi saham perusahaan apa ini? Menu finansial. Jadi kalau teman-teman buka di sini, teman-teman di sini bisa buka menu finansial. Nah, yang ini. Menu finansial. Oke. Di situ kemudian di sini yang segitiga kecil ini, ya kan? Nah, yang segitiga saya kasih segitiga ini menunya banyak. Nah, ini banyak. Menunya ada beberapa menu yang untuk melihat laporan keuangan. Ada income statement, balance sheet, cash flow dan seterusnya. Oke, yang disebut profit itu apabila kita ngecek ke income statement. Nah, cek income statement-nya. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang kita baca itu adalah yang warna biru. Nah, ini yang warna biru. Terus bedanya yang atas sama yang bawah, yang atas itu quarterly. Quarter itu artinya setiap quarter. Setahun itu ada 4 quarter. 1 quarter 3 bulan. Itu namanya quarterly. Jadi kalau yang atas itu dari Desember ke Maret, 2020, Maret ke Juni dan seterusnya. September sampai ke Desember nanti. Oke ya. Nah, kita bisa melihat dari yang net income yang Pegas. Yang bawah yang annual. Itu setiap tahun dari 2015 kelihatan. Dari sini Pegas tampak kalau profitnya itu naik turun. Bahkan mulai dari tahun 2018 cenderung turun. Oke, yuk coba kita lihat saham tadi yang disebutkan di atas. Contoh tadi sudah muncul. Sama caranya klik logo menu di atas, kemudian klik Sido. Nah ini teman-teman. Sido muncul nampak sekali profitnya di annual itu selalu naik. Bahkan 2020 masih bulan September saja profitnya sudah hampir sama dengan 2019. Berarti ini adalah perusahaan yang kuat dan sehat. Contoh sudah muncul. Pertanyaannya apakah dia sudah istirahat? Kan gitu nanti. Ini baru memenuhi 2 sudah muncul. Kuat dan sehat. Ini contoh sudah muncul. Teman-teman tadi ada yang nanya lagi apa tadi? Tadi apa lagi ya tadi ya? Sebentar. Unilever ICBP. ICBP. Indofood Sukses Makmur. Indofood ICBP. Nah ini teman-teman. Nah sama. Indofood adalah ICBP adalah perusahaan yang profitnya rutin naik. Berarti ini sudah memenuhi kuat dan sehat. Untuk apa tadi ICBP? Tadi yang nanya tadi siapa tadi? Lupa saya. Tadi yang nanya ICBP itu adalah ya tadi ICBP Budiana. Yang lagi anteng katanya ICBP. ULTJ. Ada nanya ULTJ.
ULTJ. Ultra Jaya, ini susu melek. Sama, ini juga rutin naik si ULTJ. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Apakah cukup dengan melihat apa namanya profitnya? Tidak. Tadi kan untuk mengatakan sehat ada 3. Making profit, labanya naik, rutin bagi dividen gitu kan. Nah, sekarang kita pengen ada pertanyaan untuk income statement. Teman-teman ada pertanyaan tentang income statement? Halo? Cukup? Jelas ya? Oke, udah bilang jelas. Itu income statement. Pak Larudi ini sedang berjaga di Jakarta ya? Nah, ini income statement sudah selesai. Kita udah praktek. Gampang kok kalau analis. Makanya saya bilang kalau investasi itu nggak perlu belajar banyak macam-macam. Nah, selanjutnya laba per sahamnya stabil atau naik. Caranya gimana? Sama. Dari cara ini tadi, finansial tadi, teman-teman sekarang diganti ke earning. Nah, ini earning. Ini ada menu earning. Di sini menu earning. Nah, ini earning. Nah, ini. Kita cari yang diagram batang yang warna pink. Warna apa ini? Pink apa merah apa ini? Lihat ULTJ, keren sekali. Naik. ULTJ ini keren. Tadi siapa yang nanya ULTJ? Wah, ini insight baru ini ULTJ Mas Egi Prasetyo. Jadi ULTJ itu menurut perusahaan kuat dan sehat. Sementara ini kita belum ngomongin dividen, jangan belum ngomongin istirahat. Kalau nggak belum istirahat, jangan dibeli. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Selain dari menu finansial ini, teman-teman juga bisa geser ke kanan, digeser ke kanan, cari ke statistik. Nah, ini ULTJ nih. Di situ ada EPS, jadi yang disebut dengan apa namanya? Nah ini financial key statistik itu EPS. Perhatikan, EPS-nya ULTJ luar biasa. Sempat turun dari 61 ke 60 tahun 2018, naik 89, tahun ini sampai 2020 September kuartal 3 udah 112. Ini luar biasa. Nah, ini dari ULTJ. Tadi ada yang nanya Pegas. Oke, Pegas. Nah, ini IPS-nya. IPS-nya juga sempat turun, kemudian 2019 ke 2020 itu naik. Ini, Pegas. Tadi ada lagi nanya ICBP. ICBP. ICBP naik terus, nggak pernah turun. Ada lagi tadi, apalagi tadi Tower. Oh, Tower itu udah nampak di layar. Nah, ini naik terus. Nah, bisa dipahami teman-teman? Untuk IPS sama making profit? Halo? Halo? Paham ya? Bisa ya? Oke. Sudah ada 4 orang yang menjawab. Yang lain bagaimana? Udah paham tentang making profit sama IPS? Halo? Anybody home? Mbak Zakira Kirana paham? Paham ya? Oke, lanjut. Teman-teman paham ya? PHM itu apa? PHM itu oke, lanjut. Oke, nanti teman-teman praktek sendiri. Jadi caranya gitu kalau ngecek teman-teman. Selanjutnya adalah rutin bagi dividen. Nah, sama lagi kita pakai RTI lagi. Nah, caranya gimana? Kita cari sebelah kanan lagi corp action. Nah, ini corp action ini. Di sini kita pilih dividen.
Nah, jadi kita cari perusahaan yang rutin bagi dividen. Sudah making money, rutin bagi dividen itu perusahaan yang sehat, kuat sehat. Jadi kalau teman-teman tadi ada ngomong ULTJ tadi, kita lihat ULTJ apakah rutin bagi dividen, kita lihat. Bentar, masih keluar-keluar. Masih keluar-keluar punya saya. Nah, ternyata dividen itu rutin. ULTJ setiap tahun. Tadi Mas Egi tadi, ULTJ berarti layak untuk investasi jangka panjang. Dari ciri-ciri kuat dan sehat. Kita belum ngomongin istirahatnya, udah istirahat belum? Tapi ini layak, sehat dan kuat perusahaannya. Semua ciri-ciri perusahaan sehat terpenuhi di sini. Profitnya naik, IPS-nya naik, rutin bagi dividen. Ini udah bisa. Apalagi tadi? Tadi teman-teman Tower, kita lihat bagi dividen apa tidak. Nah, rutin juga, bahkan setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Oke. BJTM, adanya BJTM. Wong Jawa Timur kayak ini. Bu Ing Chandra. Rutin bagi dividen, Bu. Si BJTM. Nah, ini. Cuman masalah ULTJ tadi udah dibahas. Dia rutin bagi dividen. Begitu teman-teman. Jadi untuk menentukan perusahaan sehat itu kita cari profit, IPS stabil atau naik atau stabil. Yang ketiga, rutin bagi dividen. 3 indikator ini terpenuhi, kita sudah bisa mengatakan perusahaan ini sehat. Ada pertanyaan? Mbak Siti Maisaroh, coba Mbak Siti lihat sendiri. Tentukan. Ayo lapor di chat. Dengan lihat sendiri tentukan. Apakah Antam sudah termasuk perusahaan yang sehat atau belum? Silahkan Mbak Siti Maisaroh. Atau semua. Silahkan lihat Antam. Saya kasih waktu nih praktek lihat Antam. Antam itu sudah memenuhi profit, IPS atau dividen atau belum? Silahkan saya kasih waktu. 5 menit. Antam. Ayo Antam balapan sama saya. Sama-sama lihat Antam. Kita lihat profitnya. Bagaimana profitnya Antam? Kok Anteng diem nggak ada suaranya teman-teman? Mbak Ziang Ziyi, kalau misalnya 3 syarat itu salah satu aja nggak terpenuhi gimana Pak? Misalnya friend di tahun 2018, dividen terakhirnya 2018. Nah, kalau nggak memenuhi, kalau saya, karena untuk investasi, sekali lagi investasi itu prinsipnya setiap bulan kita belanja, gitu kan? Itu lebih baik cari perusahaan yang lain. Kecuali apabila dia sebelumnya rutin, kemudian tahun itu dia sekali saja nggak bagi dividen. Yang penting gimana lihat dari profit sama IPS-nya. Kalau IPS naik, profit naik, dia nggak bagi dividen, bisa jadi sahamnya itu ditahan untuk mengembangkan usaha. Kurang lebih seperti itu bahasa sederhananya. Itu masih oke. Tapi kalau nggak bagi dividen karena profitnya yang nggak ada, nah itu lebih baik cari yang lain. Bisa dipahami Mbak Ziang Ziyi? Terjawab ya. Jadi kalau bagi dividen nggak bagi dividen, tapi tahun 2018 sama sebelumnya itu perusahaan masih profit, perusahaan masih apa namanya IPS-nya naik atau stabil, itu masih oke. Tapi kalau nggak terpenuhi itu udah nggak. Ingat, investasi prinsipnya keamanan. Jangan sampai kita beli saham terus dibiarkan tidur, malah sahamnya ikut tidur. Antam, net profitnya kecil. Oke. IPS-nya bagaimana? Dividennya cuma 3 tahun. Oke, enggak masalah. Yang penting tahun ini dia making money gitu loh. Making money, apa namanya?
bagi dividen, rutin bagi dividen di belakangan ini. Antam contoh dividen 2018 oke, ini oke, berarti memenuhi Antam dividen. Kemudian kalau ngomongin IPS-nya dia naik turun. Nah, ini kelihatan IPS-nya naik turun. Gitu kan? Ya, naik turun. Kemudian net profit-nya sebentar masih mur-mur. Net profit-nya sebentar masih keluar teman-teman. Oh, udah muncul. Nah, ini net profit-nya dia sempat minus juga tahun 2015, ya kan? Net income-nya maksud saya. Nah, ini. Kalau saya pribadi untuk Antam berarti mending cari yang lain. Kalau saya pribadi. Nah, inilah contoh saham yang menurut saya kurang sip kalau untuk investasi jangka panjang. Ya, betul Bu Ing Chandra, IPS-nya naik terus masih banyak, betul. Jadi kalau saya Antam kurang cocok untuk investasi jangka panjang. Jadi pahami ya. Saya senang ini karena teman-teman aktif untuk diskusi. Jadi saya nggak seperti ngomong sama gambar. Ada pertanyaan? Atau teman-teman silakan nih yang lagi sekarang lagi apa ya? Lagi banyak dibicarakan BRIS. Nah, coba lihat deh BRIS. Ayo bareng-bareng kita lihat BRIS teman-teman. Bagaimana BRIS? Yuk kita 5 menit diskusi BRIS. Kita cari BRIS yuk. Apakah BRIS itu termasuk sehat? Kalau kuat, saya pikir kuat karena dia anak perusahaannya si BRI. Net income-nya ternyata oke naik juga BRIS. Oke, kita lihat BRIS yuk. BRIS net income-nya naik, kuarternya juga naik. Ini kelihatan di sini. Kemudian kita lihat IPS-nya. IPS-nya BRIS, mari kita lihat. IPS-nya juga cenderung naik, sempat turun sekali dan kemudian naik tinggi. Oke, masih oke. Ingat, nggak ada perusahaan yang semuanya naik terus. Nggak ada. Nggak ada. Naik turun itu wajar. Corporate action dividen, dia bagi dividen 2019. Jadi BRIS bisa dikatakan, ini kenapa baru bagi dividen? Karena dia baru IPO. 2018 dia IPO. Gitu kan, jadi BRIS bisa dikatakan oke deh. Tapi apakah udah istirahat? Lah nanti kita akan lihat. Oke teman-teman. Halo. Widodo Makmur. Oke. Maksudnya Widodo Makmur itu apa, Mas? Iya, halo. Mbak Anitiani, nggak salah pencet kah ini? Ya, betul Ibu. Ada pertanyaan menarik nih dari Bu Ing Cendra. Teman-teman perhatikan. Dari Bu Ing Cendra ada pertanyaan menarik. Mas, kalau IPO baru 2018, apakah sekarang sudah bisa dinilai sehat apa tidak? Nah, itulah yang saya sampaikan tadi, memenuhinya yang pertama kuat dulu Ibu. Karena ada perusahaan yang baru IPO 2017, 2018, tapi perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 60-an. Ada. Contoh AGII. Ada perusahaan yang baru IPO 2019, tapi perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 98. Contoh Unicam. Oleh karena itu, itulah pentingnya yang ini tadi Ibu. Pentingnya melihat kuat tadi Bu. Nah ini Bu, kuat Bu. Nah kuat, jadi kita googling kuat. Contoh nih, kita cek AGII. AGII. Nah ini contoh AGII Bu. Ini perusahaan lama, tahun 60-an. Gitu kan.
Tapi ini baru IPO kemarin. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya Bu ya? Oke, pertanyaan lagi dari Mas Egi Prasetyo. Mas, kalau info gimana sebuah isu? Sekali lagi, kalau investasi jangan bicara isu, jangan bicara berita. Kita bicara fakta, masa lalu, untuk ngelihat masa depan. Bisa dipahami ya Mas? Jadi cek lagi caranya tadi Mas. Ingat, bukan isu. Kalau ngomongin isu, friend, itu isunya keren banget. Karena dia banyak yang percaya bahwa dia itu nanti akan menjadi pemegang hak 5G di Indonesia, 5G di Indonesia gitu kan. 5G. Keren banget ya wong Cilacap. Oke. Contoh lagi ini Dimas, Bu Kaisa. Contoh Dimas dan seterusnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri nanti. Alah, teman-teman lihat sendiri lah ya. Ini contoh Dimas, finansial seperti apa? Masih keluar sebentar, belum keluar. Nah, net income-nya naik turun drastis si Dimas. Oke, statistiknya IPS-nya kita lihat naik. Tapi tahun ini turun. Kayaknya turun bakalnya ini, bakalnya turun ini. Corporate action, dia rutin bagi dividen setahun sampai 2 kali. Dan dividennya selalu jumbo. Nah, ini berarti bisa katakan sehat. Pak, ngomong yang kecepatan. Iya, maaf. Maaf, terima kasih diingatkan. Oke ya. Jadi, teman-teman, investasi jangan berdasarkan isu. Bisa dipahami ya, Pak Egi, Mas Egi Prasetyo? Pertanyaan Mas Egi saya pikir terjawab, pertanyaan Ibu Ing Cendra saya pikir terjawab. Oke. Sudah? Sekarang kita ngomongin istirahat. Jadi yang disebut istirahat adalah harga saham perusahaan ini sudah turun dalam selama 1-2 tahun terakhir. Jadi dia sudah istirahat. Sudah mulai turun. Justru menarik. Bayangkan tuh teman-teman. Ada perusahaan yang sehat. Perusahaannya kuat. Terbukti mampu survive di krisis sebelumnya. Perusahaannya masih making money. Hanya gara-gara resesi, sahamnya turun. Nggak rugi. Kira-kira nanti setelah resesi lepas, apakah perusahaan itu akan rugi? Ya menurut saya malah tidak. Bisa dipahami teman-teman. Itulah yang disebut dengan istirahat. Caranya gimana ngelihatnya, gitu kan? Kalau teman-teman nggak punya aplikasi online trading, ya teman-teman bisa ngeliat dari analitik di program di ini tadi. Contoh tadi kita sempat bahas BRIS. Kita lihat di analitik di sini. Nah, di sini analitik. Nah, ternyata setahun terakhir naik 600%. Apakah ini layak untuk investasi? Menurut saya kurang sip. Kenapa? Karena betul memenuhi sehat, betul memenuhi istirahat. Kuat sehat. Tapi kalau belum istirahat, nanti jangan-jangan kita mulai beli, harganya malah turun. Ya meskipun nanti pas turun kita akan beli lagi. Tapi kan nyesek juga kalau turunnya dalam. Bisa dipahami teman-teman? Halo? 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 Bisa ya? Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi istirahat itu kalau teman-teman mau pakai aplikasi, kalau di pos juga ada chart. Dan saya yakin semua sekuritas punya aplikasi. Silakan teman-teman lihat masing-masing. Karena ini kelasnya untuk umum, nggak hanya untuk pos, maka saya nggak menampilkan pos. Bisa dipahami? Contoh lagi tadi, apa tadi ya? Inco, tadi ada nanya Inco. Inco. Inco ternyata 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir naik 80%. Ya mending cari yang lain dulu deh, gitu loh, yang turun gitu. Atau teman-teman kalau pengen lihat chart yang beneran, bener kelihatan chartnya bisa dari situ.
Atau dari sini sebenarnya juga bisa, teman-teman. Bentar. Nah, teman-teman cari di sini. Jadi teman-teman cari masuk ke menu overview. Overview, kemudian ada chart di sini, diklik aja chartnya. Gitu kan. Nah, teman-teman nanti bisa ngelihat nih. 3 tahun seperti apa. Nah, ini 3 bulan seperti ini. 6 bulan seperti apa. Nah, itu di sini. Kemudian setahun seperti apa. Nah, seperti ini. Gitu kan. 3 tahun seperti apa. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Maka menurut saya Inco karena sudah naik seperti ini jauh, menurut saya kurang layak untuk investasi jangka panjang. Bisa dipahami teman-teman? Inilah untuk istirahat. Ya, jadi pakai menu overview. Nah, kelihatan di situ. Pertanyaan lagi dari Bu Ing Chandra. Kalau di satu ini performance suatu emiten melanjut apa sebabnya? Sebabnya banyak Ibu. Kalau yang saya lihat akhir-akhir ini adalah optimisme investor akan keberhasilan Indonesia untuk keluar dari krisis akibat COVID dengan adanya vaksin. Maka itulah yang membuat banyak hampir semua sekuritas, hampir semua perusahaan naik saat ini, Bu. Begitu, Ibu. Dan juga ada isu-isu lain kayak friend, kayak itu dari isu tadi disampaikan oleh Mas Egi, isunya dari apa namanya baterai untuk Tesla mau ke sini dan seterusnya, itu banyak isu sekali, Ibu. Banyak sekali isu maksud saya. Maaf. Kalau emiten yang kuat dan sehat tapi malah harga saham turun, itu tidak menunjukkan kinerja kurang bagus. Tidak, Ibu. Tidak. Oh, jangan dipanggil Ibu, maaf. Maaf. Teteh, kumaha Teteh? Maaf. Hilap. Maaf. Maaf. Mbak Ing, ya, sama aja Mbak Ing aja, Teteh Ing. Gitu kan? Enggak. Karena kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya harga saham naik itu, kalau saya pribadi mempercayai harga saham itu sudah digambar oleh orang-orang tertentu yang punya kuasa. Dalam hal ini orang yang punya uang besar. Kalau di market istilahnya, kalau di antara trader itu istilahnya ada yang mengatakan big money, smart money, dominant owner, bandar, dan seterusnya. Betul. Betul Ibu Eng Chandra. Mbak Ing, Teteh Ing, maaf. Teman-teman ada pertanyaan sebelum ini selesai udah materi kita. Berapa menit 3 tadi? Tinggal habis ini review-review dikit. Ada pertanyaan teman-teman? Halo? Lanjut? Ingat teman-teman, investasi modalnya 3A. Kuat, sehat, istirahat. Bukan berdasarkan isu. Bukan berdasarkan berita. Tapi fakta. Oke ya, lanjut. Nah ini penjelasan tadi, kalau lebih enak pakai chart, caranya kayak tadi. Nah ini kalau chart itu nggak saya praktekkan karena tadi kelihatannya rumit gitu kan. Nah kesimpulannya adalah saat memutuskan membeli saham untuk investasi, ingat 3A. Apa aja teman-teman? Kuat, sehat, istirahat. Dari Mas Iron Setiawan, Pak Istirahat boleh diulang. Intinya perusahaannya, sahamnya, harganya turun. Nah ini Mas Iron Setiawan. Ya betul, kuat, sehat, istirahat. Ingat, ini untuk investasi, bukan untuk trading. Oh, Teh Milan, ya mohon maaf. Nah ini beberapa saham yang menarik dianalisa menurut saya, Samator, Unicam, Sampurna, Unilever, dan lain sebagainya.
Kalau BRIS tadi kurang menarik menurut saya untuk jangka panjang, gitu kan? Karena belum istirahat. Itu dasarnya. Oke. Bagaimana cara belinya, teman-teman? Jadi untuk investasi itu ada beberapa tipikal. Nah, bagi orang yang bermodal besar, gitu kan, itu bisa saja dia belanja sekaligus. Ya, Teh Milan, cuman satu slide saja tadi tentang istirahat. Jadi bagi modal besar sekarang bisa beli saham yang memenuhi 3 AT, misalkan langsung 100 juta, 200 juta, terus tinggal tidur silahkan. Yang penting tujuannya untuk jangka panjang. Oke, clear deal, gampang. Tetapi bagi pemodal kecil, gitu kan, itu bisa nyicil. Pokoknya setiap bulan aku beli saham. Inilah konsep pemerintah kampanye yuk nabung saham tuh ini. Ada duit beli, ada duit beli, ada duit beli. Harganya turun, tetap malah beli lebih banyak. Kalau teman-teman ingat kejadian BRIS, saya merekomendasikan BRIS itu sejak tahun 2019 awal. Bahkan kalau teman-teman yang dari Hong Kong ikut di KJRI, saya bilang, dari sekarang silakan nanam BRIS, mumpung murah masih 500-an, itu 500-an harganya. Waktu harga turun sampai 150, ada yang japri, Pak ini gimana malah turun? Loh bukannya investasi jangka panjang, ini kan baru setahun saya bilang. Beli yang lebih banyak lagi. Itu. Mbak Hanibi, Agi pernah istirahat Pak, lihat sendiri nanti ya. Ini sudah telat kita, sudah lanjut sampai selesai. Nanti lihat sendiri nanti. Oke, jadi saya ulangin, apabila nanti saham teman-teman yang digunakan untuk analisa, untuk investasi itu turun, jangan takut. Justru waktunya beli lebih banyak. Sebentar. Break sebentar. Izin teman-teman, break sebentar. Ya, oke. Jadi kalau nanti setelah saham yang kita beli, misalkan kita sepakat tadi mau beli apa tadi ya, lupa tadi saya ketemu apa tadi ya, ketemu apa tadi lupa saya, udah dibeli, turun, ya udah malah beli lebih banyak. Kalau bagi orang yang modalnya pas-pasan. Jadi prinsip investasi itu sama dengan nanam jati teman-teman. Setelah ditanam, setelah ketemu benihnya, ya disiramin. Caranya gimana nyiraminnya? Ya ditambah lagi setiap bulan. Jangan cuma modal 1 juta, dibiarkan kepunya jadi 100 juta. Ya nggak bisa. Ya bisa, tapi butuh waktu sangat panjang sekali seperti itu. Jadi pahami ya. Nah, kapan mulai beli? Ya mulai sekarang. Sekarang libur. Ya mulai minggu depan, Senin. Gitu kan. Bagi teman-teman yang belum punya rekening, teman-teman silakan kontak beberapa nama yang ada di nomor ini. Nah, ini silakan dicatat. Kalau teman-teman belum punya, atau teman-teman ada yang temannya pengen punya, ya bisa hubungi orang-orang ini. Bagi teman-teman yang di Hong Kong, beberapa tadi saya lihat dari Hong Kong, kayak Mbak Anitiani tadi backgroundnya kayaknya di Hong Kong, bisa hubungin Mbak Ana, khususnya Mbak Ana, yang 4838 itu. Itu. Nah, pertanyaan selanjutnya seperti ini teman-teman. Cukup investasi atau harus trading? Nah, ini. Pak, aku tuh sebenarnya pengen trading nggak teman-teman di Facebook itu loh, Pak. Tapi, nah ini akan saya jelaskan. Teman-teman, pertanyaan cukup investasi atau harus trading itu tiap orang nggak sama jawabannya. Tergantung masing-masing. Intinya adalah bagi orang yang merasa cukup dengan pendapatan saat ini dan nggak mau belajar, serta enggan merasakan resiko, enggan mengambil resiko, prinsipnya jangan trading. Cukup investasi. Jelas ya? Jadi kalau orang nggak mau belajar, gitu kan, terus nggak mau ambil resiko, ya jangan trading, investasi aja. Sudah investasi. Oh iya, kenapa tadi kok investasi itu harus ada dividen? Selain itu bukti bukti tanggung jawab dari direksi, itu juga sebagai penghasilan kita sebagai investor.
lumayan setiap tahun dapat 2%, 3% dari dividen seperti itu. Oke. Kalau semi investasi bagaimana? Ya udah trading berarti. Karena trading sendiri ada yang jangka pendek, jangka menengah, Mas Taufik Nugroho. Nah, teman-teman, bagi yang ingin mendapat penghasilan tambahan dan mau belajar, serta bisa mengelola risiko, maka trading bisa menjadi opsi. Ingat, saya katakan jadi opsi, bukan wajib. Karena tetap, ingat, saya ulangin, ingat prinsip bisnis. High gain, high risk. Mau ngambil gain yang banyak, resikonya juga gede. Trading pun sama, hasilnya gede. Bisa jadi penghasilan harian, bisa jadi penghasilan utama. Tapi jangan salah, resikonya juga gede. Investasi bisa dibilang minim resiko. Jangka panjang. Tapi ya gitu, panennya jangka panjang juga. Ingat, ini jangan sampai salah. Nah, seringnya adalah orang niatnya trading, tapi karena nggak bisa ngambil resiko, jadi investasi. Itu banyak sekali. Niatnya trading. Begitu minus, dimin aja. Mau jual, eman-eman. Tambah lagi, minus, tambah lagi. Nah itu. Begitu profit baru 1%, 2%, jual. Besoknya naik lagi. Nah, ngeluh. Gitu kan. Ini teman-teman. Bisa dipahami ya. Dan kalau mau trading, saya sampaikan harus punya ilmu yang membuat teman-teman nyaman trading. Kenapa? Karena trading itu tipikalnya macam-macam, Mas Taufik Nugroho. Ada yang scalping, ada yang swing, ada yang position trading, dan seterusnya. Tergantung kesibukan masing-masing. Seorang dosen nggak mungkin disuruh trading harian. Nanti mahasiswanya kelimpungan. Seorang dokter nggak mungkin disuruh scalping. Wah, nanti pasiennya nggak ada yang ngurus. Apalagi yang masih SMA, wah jangan trading. Jangan trading harian. Wah, nanti nggak sekolah lah. Nah, gitu. Oke. Pertanyaan Mbak Hanibi. Kalau niat investasi berapa lama, Pak? Minimal. Tidak ada kata minimal. Kalau saya dari target. Target 50% udah cakep. BRIS itu dari tahun terakhir ini sudah 400%. Nah, itu menarik. Jadi udah 50% udah cukup, ganti yang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngomong target waktu, Mbak. Karena suka-suka DO naikinnya kapan. Begitu.